kasih Dokter Dian. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin cerita sedikit aja. Kenapa seminar dan juga rangkaian poster serta nanti informasinya semua ada di website kanal. Kenapa kita gagas? Awal mulanya sangat sederhana dan saat itu saya ingat betul ada mahasiswa di Prodi Dokter yang menempuh blok 5, blok B5. Dan itu beberapa orang menemui saya pada waktu kita temu alumni ya, rangkaian Dies 70 tahun. Menanyakan kepada saya pertanyaan yang sangat sederhana. Pertanyaannya begini, Bu, bagaimana caranya kita para mahasiswa tahu penelitiannya dosen? Itu saja pertanyaannya. Dan dari pertanyaan yang sederhana itu saya kemudian berpikir betul ya, berpikir keras juga. Iya ya, ini mahasiswa sekolah di sini baik itu S1, S2, S3, residen di institusi yang sangat kaya akan penelitian, tapi kok sulit mengetahui apa yang sedang diteliti dosen. Nah, sehingga saya berterima kasih betul itu pada yang memberi pertanyaan itu pada saya dan akhirnya memang menstimulasi apa yang kita selenggarakan hari ini ya, seminar setengah harinya untuk membuka dan kemudian rangkaian poster itu akan kita display selama 1 bulan. Dan ini pun mungkin belum semua poster terpasang dalam 2-3 hari ini. Akan ada tambahan beberapa poster-poster yang kita display. Sehingga harapannya mahasiswa bisa tahu saya tertarik apa dan kemudian saya bisa mengkontak siapa. Jadi ini saya kira yang mengapa acara ini diselenggarakan. Nah, terkait dengan tadi pertanyaannya Dr. Dian ya, apa tata kelola dan juga program-programnya. Sebetulnya kalau secara sederhana kami menyebutnya ada 3 pilar utama ya. Pilar 1 itu adalah research governance. Bagaimana tata kelola riset di sebuah institusi. Nah, tata kelola ini antara lain kami menginisiasi apa yang disebut dengan roadmap riset, ya, yang mungkin sebentar lagi saya jelaskan. Nah, pilar kedua adalah research production. Jadi bagaimana riset-riset itu dilaksanakan dan nanti hari ini kita akan lebih banyak mendengar lagi mengenai penyediaan fasilitas lab riset terpadu yang ini dapat dimanfaatkan oleh para dosen, para peneliti maupun para mahasiswa, baik yang di FKUGM maupun yang di luar. Lalu pilar ketiga ini tidak kalah pentingnya yaitu research dissemination. Dan diseminasi memang tidak hanya melalui jurnal internasional ya, meskipun ini memang tolok ukur yang digunakan dalam berbagai perankingan. Tetapi kami juga memandang sama pentingnya untuk diseminasi yang bentuknya adalah policy brief atau berupa produk-produk untuk para pengambil kebijakan dan juga nanti dijelaskan oleh Prof. Laksono mengenai diseminasi melalui website kanal pengetahuan. Jadi 3 pilar ini yang nanti ketiganya saya kira akan ditampilkan dalam panelis ini yang akan dibahas. Nah, mengenai roadmap-nya sendiri, Bapak, Ibu dan juga adik-adik sekalian, baik yang mungkin menerima hard copy maupun soft copy juga kami sediakan ya. Di situ memang research roadmap ini kenapa diperlukan ada roadmap yang jelas. Nah, ini saya kira sebuah institusi kalau akan unggul di masa depan, ini kita akan sulit unggul di semua bidang. Nah, sehingga kita mesti menentukan apa sih yang kita ingin jadikan sebagai unggulan riset di institusi kita ini. Nah, disitulah kemudian inisiasi roadmap riset ini bergulir. Kemudian kami juga banyak berdiskusi, mendapat masukan-masukan baik dari dosen, dari senat fakultas, kemudian dari para pengguna kami termasuk rumah sakit, ada Rumah Sakit Sarjito, kemudian RSUGM, Suraji di Klaten, serta Harjolukito dan Banyumas ya. Ini seluruh pihak ini memberikan masukan sampai dengan akhirnya stakeholder pusat dalam hal ini Kemenristek Dikti. Nah, harapannya memang dengan research roadmap-nya
Sebetulnya juga bisa ditampilkan gambar research roadmap-nya. Ini bentuknya memang berbentuk rumah. Jadi ini memang bentuknya berbentuk rumah karena ini rumah kita bersama yang kita kembangkan bersama. Nah, rumah ini perlu memiliki fondasi yang kokoh. Nah, di sini kami menempatkan fondasi yang kokoh ini paling bawah adalah peran suportif dari pengelola di fakultas. Kemudian juga yang sangat-sangat penting adalah para peneliti, para dosen, dan juga ini termasuk para mahasiswa, karena mahasiswa juga harus meneliti. Itu mereka bisa berada di departemen, di laboratorium, maupun di kedokteran ini juga ada beberapa pusat-pusat penelitian yang kita sebut pusat kajian ya. Jadi dua pendukung di bawah ini menjadi fondasi yang akan semakin kuat, fondasinya akan semakin baik. Nah, kemudian seperti halnya rumah, kalau di dalam rumah itu ada yang lebih fungsional ya, ada dapur, ada ruang tamu, ada ruang tidur dan sebagainya. Nah, di bagian tengah ini adalah penelitian apa yang ingin kita kerjakan. Nah, di roadmap ini kita mengatakan bahwa ada dua tema besar yang bisa kita kerjakan, yaitu tema yang pertama ini terkait dengan kami menyebutnya wellness, aging, dan healthy lifestyle. Ya, jadi ini penelitian-penelitian yang terkait dengan tema itu. Kemudian tema yang kedua ini lebih mengarah pada medical and public health interventions. Ya, jadi intervensi apa, baik ini medis dalam arti umum ya, kesehatan maupun kesehatan masyarakat yang bisa kita kerjakan. Nah, tanpa memandang temanya apa, karena mungkin masing-masing mempunyai ketertarikan yang berbeda, ini kita bisa melihat ada 3 stream research yang bisa kita kembangkan. Stream yang pertama ini tidak ada urutan yang spesifik ya, jadi stream researchnya bisa saja bermula dari penemuan science atau scientific discovery. Saya kira tadi dalam penjelasan sebelumnya dari DP cukup banyak ini diulas. Kemudian harapannya akan menghasilkan hilirisasi atau produk-produk yang kompetitif yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga nantinya bisa digunakan untuk mengatasi ini societal challenges, jadi tantangan-tantangan sosial yang kita hadapi. Nah, dengan itu kemudian harapannya akan dihasilkan berbagai, bisa publikasi, bisa mungkin paten. Kita harapannya akan semakin banyak paten yang dihasilkan ataupun produk-produk penelitian lainnya. Jadi saya kira ini sebagai gambaran roadmap kita. Nantinya dengan roadmap ini harapannya kita akan punya strategi yang lebih baik dan kita juga akan dapat mengembangkan indikator kinerja yang lebih baik untuk Fakultas Kedokteran UGM di masa mendatang. Saya kira ini yang bisa saya jelaskan untuk memancing diskusi di awal, Dr. Dian. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Adi hari ini. Pertanyaannya begini, Prof. Ini dari seorang mahasiswa mengatakan, kalau misalnya memang sudah di roadmapnya seperti ini, maka produk akhirnya dalam tanda petik dari roadmapnya Prof itu kami dari mahasiswa nanti itu harusnya bagaimana, Prof? Begitu. Jadi dari mahasiswa, seorang mahasiswa yang akhirnya nanti misalkan akan memilih kami akan memilih judul tesis, maka dengan gambaran Prof yang ada di sini, apakah nanti kami bisa terus berkembang sampai kemudian sampai tahap publikasi, atau hanya kami sekedar berpartisipasi dalam sebuah penelitian demikian, Prof? Ya, ini menarik sekali, Mas Dian. Jadi sekarang itu baik di fakultas, di universitas itu atmosfernya mendorong Bapak Ibu sekalian, ini mahasiswa S1, S2, S3, residen, untuk kita bisa mempush bahkan sampai menghasilkan publikasi di jurnal internasional ya. Jadi universitas memiliki skema untuk memfasilitasi tugas akhir mahasiswa agar tugas akhir ini bisa ditulis dalam bentuk publikasi di jurnal internasional.
Jadi sampai ke sana gitu mendorongnya. Jadi ini tidak hanya untuk dosen, tidak hanya untuk peneliti, tetapi juga yang sedang menempuh pendidikan di sini ini bisa difasilitasi sampai ke sana. Wah, luar biasa Prof. Berarti Bapak, rekan-rekan mahasiswa tidak perlu khawatir ya kalau Anda akan kehabisan ide. Jadi dosen dan peneliti di sini ada banyak, yang paling penting adalah satu, modal Anda, ngobrol dengan dosen. Dari ngobrol dapat ide, oke saya punya gambaran untuk skripsi, ikut berpartisipasi. Jadi skripsi dan tesis Anda nanti tidak akan sia-sia, bahkan bisa menjadi suatu landasan yang bagus untuk penelitian. Bukan begitu Prof ya harapannya ke depannya. Terima kasih Prof. Ini ada satu lagi dari seorang dosen mengatakan, bagaimana kami dari Civitas Akademika bisa mengakses informasi atau mungkin semacam insentif-insentif, ada insentif atau grant-grant khusus dalam pengembangan roadmap riset ini. Tentunya dalam penelitian kan para dosen dan peneliti di sini kan membutuhkan modal untuk dasar. Itu bagaimana kami bisa mendapatkan informasi tentang itu, informasi tentang sarananya. Nah, itu yang mereka ingin tahu begitu, Prof. Iya. Kalau informasi tentang berbagai tawaran untuk penelitian, ini memang kami meletakkannya di website yang tadi mungkin sudah ada juga ketika launching laboratorium ya. Websitenya research dalam bahasa Inggris .fk.ugm.ac.id. Nah, itu mohon dicatat jadi ya Bapak Ibu. Di sini semua tawaran yang kita peroleh dari berbagai sumber, termasuk dari sumber yang disediakan oleh Fakultas Kedokteran sendiri, itu selalu kita letakkan informasinya di website itu. Ya, jadi ini juga terbuka untuk para mahasiswa maupun para dosen. Setiap tahun itu kita rutin misalnya menginformasikan penelitian dana masyarakat, di mana di situ dosen memang wajib. Ini wajib mengikut sertakan mahasiswa. Jadi ada skema di mana dosen hanya bisa apply kalau mengajak mahasiswa S1, mahasiswa S2, ataupun residen ini ikut serta dalam tim penelitian itu. Baik, terima kasih Prof. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Kita beri aplaus dulu untuk Prof. Hadi Utari ini. Ini rekan-rekan juga Bapak Ibu bisa melihat bahwa cukup dengan mengakses research.fk.ugm.ac.id bisa langsung dilihat deadline tawaran proposalnya ada apa, dan ini bisa berlaku juga beberapa tawaran kemarin saya lihat juga bisa untuk mahasiswa. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang berkeinginan sekali untuk melakukan penelitian silakan berkolaborasi dengan dosen dan peneliti terkait dan bisa mengakses segala informasi dari website ini. Terima kasih Prof. Hadi Utari ini. Kemudian selain SMS titipan, mungkin ada Bapak Ibu sekalian di sini yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Prof. Uut. Katakan bagaimana kita menyatukan antara pusat kajian yang ada di rumah sakit dan di FK maupun di rumah sakit jejaring lainnya. Karena identifikasi penelitian yang ada di masing-masing rumah sakit kan beda-beda. Kita pun juga harus melihat apa yang jadi unggulan dari setiap rumah sakit utama dan rumah sakit jejaring itu bisa dirangkul juga oleh pusat kajian yang ada di FK. Bagaimana kita mensinergikan, kita juga apakah kita nanti masuk menyatu di websitenya pusat penelitiannya FK, ataukah kita sendiri kemudian bagaimana kita menyatukan gitu. Sebenarnya rumah sakit juga sangat banyak yang langsung fungsional terapan seperti efisiensi dan lain sebagainya, Prof. Itu yang perlu kami juga mohon bantuan ini supaya dua-duanya kena, karena di Sarjito dan rumah sakit jejaring isinya bukan peneliti tetapi memang fungsional kegiatan-kegiatan layanan. Terima kasih. Ya. Baik, nanti saya kira mungkin tidak hanya saya yang merespons ya, karena Prof. Laksono juga dulu mendirikan salah satu pusat kajian di Fakultas Kedokteran. Dan tapi pada prinsipnya Bu Rini, saya kira apa yang kita kembangkan di fakultas selama ini juga sudah dimanfaatkan oleh tidak hanya staf yang ada di Fakultas Kedokteran UGM ya. Sebagai ilustrasi, mungkin beberapa kesempatan penelitian yang kami alokasikan dari dana Fakultas Kedokteran UGM ini juga terbuka untuk teman-teman yang bekerja di Rumah Sakit Sarjito, RSUGM. Bahkan saya kira 2 tahun terakhir ini Rumah Sakit Suraji itu aktif selalu mengirimkan timnya. Ini juga luar biasa, terima kasih sekali.
Dan tentunya nanti diharapkan kalau dana penelitian yang kita tawarkan ini mungkin tidak hanya berasal dari Fakultas Kedokteran ya, tetapi saya yakin Sarjito juga mempunyai alokasi penelitian, kemudian mungkin di Rumah Sakit Jejaring AHS kita juga bisa bersinergi sehingga harapannya penelitian yang bisa ditawarkan akan lebih banyak, akan lebih besar. Nah, tentu saja masing-masing institusi tetap akan mempunyai prioritas masing-masing seperti yang disampaikan Bu Rini. Misalnya untuk Sarjito mungkin penelitian-penelitian yang bermuara ke peningkatan mutu, penelitian yang bermuara ke efisiensi pelayanan itu tentunya yang diprioritaskan oleh rumah sakit ya. Sementara kalau di fakultas ini mungkin lebih terbuka lebar apa yang ingin diteliti. Jadi pertama dari sisi mungkin sinergi manfaat ini terbuka untuk baik yang di Fakultas Kedokteran maupun di Sarjito. Begitu pula kalau kita berbicara mengenai reward yang kita berikan kepada para penulis jurnal. Ini selama ini kami juga siapapun para penulis jurnal yang membawa nama institusi FKUGM, membawa nama institusi Sarjito, itu kita sangat mengapresiasi mereka-mereka ini. Kemudian sinergi yang lain saya kira nanti terkait dengan pusat kajian, karena pusat kajian ini para penelitinya, para konsultannya juga tidak hanya yang berasal dari Fakultas Kedokteran UGM, apalagi para penggunanya ya, para penggunanya juga sangat terbuka lebar, termasuk juga nanti kaitannya dengan pengguna di lab terpadu. Mungkin Prof. Laksono bisa menyambung juga mengenai hal ini. Ya, mungkin satu hal yang Bu Rini ya, mungkin kita jangan sampai memisahkan antara pelayanan dan penelitian ya, ataupun manajemen di rumah sakit dengan penelitian manajemen ya, karena kalau kita sampai menyatakan bahwa kita pemberi pelayanan tidak meneliti, itu sesuatu yang mungkin tidak pas, karena logikanya untuk rumah sakit Sarjito yang tertier ya, itu tidak mungkin seorang dokter tertier ya itu memberikan pelayanan tanpa backup penelitian ya. Itu kalau kita mau world class ya itu harus satu kesatuan ya ini. Nah, sehingga memang tadi yang dikatakan Bu Ut ya, sebenarnya pusat-pusat studi itu untuk apa? Nah, seperti kami di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan juga untuk memberikan backup penelitian untuk manajemen rumah sakit di Indonesia ya. Bagaimana supaya manajemen rumah sakit itu berjalan juga dengan backup penelitian ya, atau dengan backup sistem yang betul-betul bagus. Saya kira ya, saya juga sama dengan ahli cancer di Sarjito juga tentunya meneliti dari pasiennya ada 100 tiap tahun misalnya atau 1000 ya. Itu berapa persen yang sembuh, mana yang tidak sembuh, mana yang setengah sembuh, itu juga harus diteliti. Kalau tidak nanti saya heran nanti Bu Rini kalau sampai ada satu pendapat yang menyatakan bahwa pemberi pelayanan itu tidak perlu meneliti ya. Itu harus itu. Kalau enggak kita jangan ngaku sebagai world class hospital atau dosen tertier ya. Kita akan cenderung untuk tidak seperti yang di luar negeri yang bagus ya. Ini menurut pendapat saya Bu. Jadi mohon supaya jangan dipisah-pisahkan antara peneliti dan pelayanan, itu satu, dan masuk pendidik juga nantinya ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ade Utari dan Prof. Laksono untuk penjelasannya. Saya pikir cukup jelas ya Ibu Rini untuk sinergisme gambarannya. Saya pikir juga dalam buku abstrak yang dibagikan dalam 200 abstrak itu juga banyak juga penelitian-penelitian abstrak justru dari rekan-rekan fungsional di Sarjito. Jadi saya pikir sinergistiknya sudah mulai terlihat dari sini. Terkait dengan kontak dengan dosen yang mana, terkait dengan poster yang terpapang itu, apakah dimungkinkan kontaknya dengan dosen yang nanti saya lihat itu sebelum saya melakukan kegiatan proposal atau pada saat tatap muka di kelas, atau setelah saya mendapat hak untuk bisa bikin proposal, karena tahap-tahap ini otomatis tetap harus kita patuhi. Nah, jangan sampai saya melakukan pendekatan ternyata belum banyak ilmunya, otomatis kan kasihan yang saya mintai pendapat. Nah, apakah itu juga boleh dipertanyakan pada saat nanti mungkin ada beberapa waktu luang saya datang ke pusat kajian, mungkin itu, jadi mohon saran
terkait dengan tadi saya tertarik apa, saya kontak siapa. Terima kasih Pak Dr. Dian dan mohon bantuan. Terima kasih. Ya, Ibu boleh tahu Ibu mungkin lupa ini namanya siapa, kemudian Ibu juga mungkin sedang menempuh pendidikan atau di institusi. Saya Siti Mastuti, boleh panggil nama sayangnya Imas, Ibu. Imas. Saya ada di S2 KPMAK 2015. Ya. Terima kasih. Baik, Bu Imas. Sebetulnya kalau saya menjawab kapan boleh kontak? Ya kapan saja boleh gitu, karena memang kalau lebih awal kita mengetahui kira-kira interest saya di bidang mana, dan kemudian dengan melihat abstrak, melihat poster, kok Ibu merasa, oh ini sepertinya saya juga tertarik dengan itu, sebenarnya akan lebih baik kalau kontak itu diinisiasi sejak awal. Jadi di penelitian pun kita ada istilah itu ya, window shopping ya, tapi window shoppingnya bukan di mall-mall gitu, window shoppingnya dengan melihat ini dosen-dosen penelitiannya apa gitu. Jadi saya kira di situ memang tujuan utamanya kita gunakan media email, mungkin harapannya bisa diinisiasi komunikasi. Nah selain itu memang silahkan saja Ibu mengunjungi pusat-pusat penelitian yang ada di Fakultas Kedokteran ya. Kita itu memiliki tadi Prof. Laksono mendirikan pusat kebijakan dan manajemen kesehatan. Sebetulnya tadinya lokasinya di dekat gedung yang akan dibangun, tapi karena getarannya cukup besar sekarang sedang direlokasi di perumahan Blok N ya. Jadi di sana, tapi di website itu sangat jelas. Kemudian juga kalau KPMAK ada pusat KPMAK, kebijakan pembiayaan dan manajemen asuransi kesehatan, itu di Radio Putro lantai 2 apa 3 ya, lupa saya di sana. Lantai 2 ya, lantai 2. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mengunjungi secara fisik, datang, kemudian minta informasi, tetapi kita juga berusaha untuk melengkapi informasi yang disediakan melalui website dan juga langsung dengan para penelitinya. Baik, terima kasih Prof. Uut. Saya pikir cukup jelas ya Bu Imas ya. Jadi untuk rekan-rekan lain juga demikian, apabila nanti pada saat Anda menikmati Health Research Expo 2016 ini dan ketemu jodohnya, maka tidak usah tunda-tunda, langsung hubungi jodoh Anda. Cuman pilihannya 2 kok, Anda diterima atau Anda ditolak. Nah, tapi jarang ditolak ya Prof ya. Biasanya malah dengan senang hati para dosen dan peneliti, apalagi apabila Anda memiliki eagerness untuk meneliti. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oh masih ada pertanyaan lagi, maaf ya Prof. Satu lagi ya Bu ya, satu lagi. Terima kasih, saya Puspita dari Rumah Sakit Umum Dr. Suraji. Terkait dengan presentasi dari Prof. Saputro, mengingat Indonesia termasuk negara yang sangat sedikit meneliti, baik itu penelitian pengetahuan maupun yang lainnya, tercatat di dalam beberapa bukti-bukti. Bagaimana via FKUGM menyikapi ini, dan bagaimana kita bisa juga bersama-sama memenuhi ajakan beliau untuk membangun the body of knowledge, mengingat FKUGM sudah sedemikian maju, dan tadi disampaikan oleh Direktur SDM Rumah Sakit Sarjito tentang sebetulnya begitu banyak penelitian-penelitian para peserta didik kedokteran yang hadir, baik itu di tingkat akademik, co-asisten maupun para residen, yang apakah kalau itu ada suatu lembaga yang kemudian mengadopsi itu di dalam satu upaya untuk membangun the body of knowledge, di mana kemudian kita bisa berjuang. Dan satu pertanyaan yang belum terjawab di sesi pertama, yaitu tentang apakah seorang peneliti yang jabatan fungsionalnya sekarang ada dan dikatakan bahwa posisinya sangat bagus, usianya bisa pensiun di 65 tahun dengan tunjangan yang lumayan menurut yang kami dengar. Bagaimana sebetulnya karir peneliti ini di mata Fakultas Kedokteran, dan mungkin juga yang kalau Ibu masih bisa ikut menjawab. Terima kasih. Iya, jadi Dr. Puspita ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau program-program apa yang dikembangkan itu kita memiliki yang kita sebut 5 inisiatif strategis. Mungkin bisa dibantu ditunjukkan di slide kedua saya.
Nah, sebagai ilustrasi konkret saja, misalnya untuk mendorong jumlah publikasi di jurnal internasional. Jadi Fakultas Kedokteran ini fakultas yang menghasilkan jumlah publikasi internasional terbanyak di UGM. Dan ini kami lakukan antara lain programnya adalah setiap bulan itu kita mengadakan workshop penulisan manuskrip. Dan ini selalu pada akhir bulan hari Jumat Sabtu, di mana di situ kita kemudian mempunyai native speaker, kita memiliki para reviewer, kemudian kita juga memiliki para instruktur. Dan nantinya ini juga akan dikembangkan untuk para mahasiswa S1, S2, S3 yang betul-betul sudah niat gitu ya, niat untuk menghasilkan publikasi internasional. Dan di sini nanti mungkin kesempatan untuk mengikuti manuskrip itu saya kira terbuka untuk baik untuk dosen maupun Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit jejaring FK. Kemudian program-program yang lain ya, memang ada 5 hal. Jadi yang pertama juga atmosfer riset ya. Atmosfer riset ini kita bangun antara lain dengan menyediakan tadi fasilitas penelitian lab di riset terpadu. Lab riset terpadu juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu yang di dalam maupun di luar Fakultas Kedokteran UGM. Kemudian juga koleksi jurnal. Jadi ini cukup banyak dan ini juga pemanfaatannya harapannya bisa berkembang. Kemudian di 5 hal ini meningkatkan kualitas riset proposal. Kemudian kami memandang memang para dosen yang sudah S3 dan postdoc ini menjadi menjadi backbone dari pengembangan penelitian di fakultas. Yang keempat adalah penguatan dalam hal manajemen riset. Jadi ini salah satu keluhan yang disampaikan para dosen. Kalau dosen waktunya sudah terbatas itu meneliti kok masih harus mengurusi keuangan, mengurusi SPC, harus membeli reagen dan sebagainya, ini tentunya akan sangat menyita waktu. Nah sehingga kami ingin juga mengembangkan staf kependidikan yang memang lebih terlatih untuk mendukung kegiatan-kegiatan riset. Dan yang terakhir ini memang kegiatan khusus untuk mendongkrak ya akselerasi jumlah publikasi internasional. Mungkin nanti di dalam pertemuan antara di AHS ya kita bisa kembangkan lebih lanjut mengenai bagaimana pengembangan program-program bersama ini. Mengenai peneliti fungsional ya, kalau de facto-nya di Fakultas Kedokteran ini kami memiliki peneliti full timer yang 100% waktunya untuk meneliti, sekalipun ini saya agak sedih mengatakan bahwa sebetulnya jalur karir peneliti penuh waktu di perguruan tinggi itu belum terlalu jelas jalurnya. Karena yang paling jelas adalah dosen yang memang tridharma ya, dan hanya salah satu fungsinya untuk melakukan penelitian. Tetapi kalau kita ingin bersaing dengan tadi ditunjukkan Singapura, kemudian saya agak sedih juga itu melihat alokasi dananya kok sama dengan Laos, sama dengan Kamboja gitu ya. Kita kecil sekali. Tapi ini memang kita berusaha menciptakan atmosfer sehingga para peneliti full timer itu bisa bekerja sama dengan para dosen melalui wadah misalnya tadi pusat-pusat yang ada di Fakultas Kedokteran, ataupun nantinya juga saya kira tidak tertutup kemungkinan untuk di laboratorium terpadu ini juga punya mungkin ada beberapa kelompok-kelompok riset. Mungkin yang terkait dengan, saya kira tadi juga barangkali ada yang dikomentari dari Dinda ya. Mungkin nanti bisa setelah acara ini, yeah, Prof ya, mengenai keterbatasan waktu. Ya, terima kasih Prof untuk jawabannya.